Jadi kegelisahan tersendiri untuk first time parents setelah si kecil pulang ke rumah, maka moms dan dads akan mulai mengurus bayi kecil untuk pertama kali, termasuk memandikannya. Proses memandikan bayi baru lahir tentu perlu sangat hati-hati. Tak perlu khawatir, yuk simak penjelasan dokter untuk mengetahui langkah-langkah aman memandikan si kecil. Baskom, tempat nanti bayi dimandikan beserta dengan air yang hangat, kemudian handuk 2 lapis, pakaian bayi beserta dengan waslap untuk ketika kita untuk melakukan membersihkan bayi, serta ada 2 tempat wadah atau gayung yang berisi air yang terpisah untuk nanti kita membersihkan, membasahi waslap kita untuk membersihkan badan bayi. Tetap kita memandikan bayi paling tidak sehari itu 2 kali dimandikan. Jadi jangan takut kalau dimandikan nanti kulitnya akan menjadi kering. Justru tidak. Bila kita tidak memandikan bayi, kulit itu kan tetap ada kumannya ya, sehingga kalau nggak dibersihkan malah akan menimbulkan iritasi dan infeksi kulit pada bayi tersebut. Memandikan bayi yang tepat dan aman adalah kita pertama harus memastikan ruangan tempat kita memandikan bayi itu adalah ruangan yang hangat pada suhu 25 derajat Celcius ke atas. Sudah menyiapkan peralatan mandi seperti baskom, tempat nanti bayi dimandikan beserta dengan air yang hangat, kemudian handuk 2 lapis, pakaian bayi beserta dengan waslap. Ketika memandikan bayi tentu adalah jangan lakukan proses mandi ini terlalu lama karena ditakutkan bayi mengalami hipotermi atau kedinginan. Jadi lakukan biasanya cepat, paling sekitar 5 menit ya. Jadi memandikan bayi yaitu kita membasahi waslap kita yang sudah kita berikan sabun mandi, digosokkan secara lembut ke badan bayi. Kemudian untuk bagian wajah atau kepala gunakan waslap yang terpisah, jadi tidak dicampur. Setelah itu baru kita masuk dibilas di tempat baskom. Jadi kita bilas sebentar, kemudian tubuh bayi dibalikan lagi, dibilas sebentar, kemudian diangkat, segera ditaruh lagi di anduk, dikeringkan. Setelah itu kita segera memakaikan pakaian bayi seperti itu. Membersihkan organ intim pada bayi itu sangat penting, benar sekali, dan harus hati-hati dan dilakukan dengan cara yang gentle atau lembut. Misalkan setelah berpipis atau BAB kotor kena di organ intim, kita bersihkannya adalah menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan air yang bersih ya. Kemudian organ intim itu kita bicara wanita dulu, di mana organ intim itu dibersihkan dari bagian depan ke belakang. Jadi dari arah genital depan ke belakang, bukan dari bagian belakang ke depan. Nanti akan malah membawa kuman, malah menimbulkan infeksi di daerah intim tersebut. Begitupun juga dengan bayi laki-laki. Tidak harus dilakukan setiap hari, kita lihat kondisi daripada hidungnya. Kalau misalkan hidungnya itu tidak kotor, misalkan tidak banyak kotoran hidung, itu tidak perlu dikorek-korek atau dibersihkan. Pada saat waktu bayi mandi, jadi cukup dibersihkan seperti di swab begini aja. Sama ya, untuk menjaga kebersihan pada tubuh bayi, telinga juga perlu dibersihkan. Tetapi perlu hati-hati ya untuk moms ataupun caregiver lain yang membersihkan telinga bayi, karena bila membersihkannya terlalu dalam, kemudian menggunakan alat yang tajam, itu pasti takut melukai liang telinga daripada bayi. Jadi menggunakan cotton bud yang untuk bayi, kemudian dibersihkan di bagian luar daripada liang telinga aja.
ya. Jadi tidak boleh terlalu dalam karena takut dikhawatirkan, takut melukai atau kita malah tidak sengaja membuat luka di telinga. Bila tampak mulut atau lidah itu banyak putih-putih, tampak medok putih-putihnya, itu bisa dibersihkan. Cara pembersihannya tentu harus dengan cara yang higienis juga ya, yaitu ketika membersihkannya, kita bisa harus mencuci tangan dulu sebelum tindakan membersihkan mulut. Setelah itu, kita bisa menggunakan kasa steril yang sudah dibasahi dengan air minum atau air mateng ya. Air matang dibasahin sedikit, kemudian kita bisa menggunakan jari kelingking ya, jari kita yang kecil, karena kan mulut bayi tentu masih kecil ya. Jadi kita kasanya dililitkan di tangan, kemudian dibersihkan mulutnya. Jadi dibersihkan, jadi tangan kita dimasukkan dibersihkan seperti itu. Jadi lidahnya, kemudian kita lihat pipi sampingnya ini atau kiri kanan apakah ada banyak putih-putih, itu juga kita bersihkan. Itu dia Mams, penjelasan lengkap tentang cara memandikan dan membersihkan bayi baru lahir. Saksikan wawancara eksklusif bersama pakar lainnya hanya di Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.